Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Saya Michael Mesya Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dengan NPM 22117. Yang mana pada video ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum Internasional yang diajarkan oleh Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH. Dan pada kesempatan kali ini saya telah menyiapkan tema dengan judul Peran Hukum Internasional. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Sesuai dengan namanya, hukum internasional sangat berperan aktif dalam menjaga kegiatan-kegiatan internasional, baik dalam kepentingan teritorial maupun dalam kepentingan umum antar suatu negara maupun organisasi internasional. Hukum internasional sangat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia, baik dalam penyelesaian sengketa, menjaga hak asasi manusia, penjagaan konflik, bahkan dalam bidang kerjasama internasional. Meskipun hukum internasional memiliki peran penting dalam mencapai perdamaian dunia, penting untuk diingat bahwa mengimplementasikan hukum internasional terkadang menghadapi sangat banyak tantangan. Di sini saya akan memberikan pengertian hukum menurut para ahli, yang mana saya di sini mengambil dua ahli, yaitu Haide dan Andi Tandri Padang. Yang mana menurut Haide, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh semua negara. Dan menurut Andi Tandri Padang, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Selanjutnya adalah sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional dapat ditelusuri melalui perkembangan istilah yang digunakan. Pada awal tahap perkembangannya, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda. Istilah hukum bangsa-bangsa atau law of nation dan hukum antar negara atau interstate law. Dua istilah yang lebih dikenal ini dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku di bangsa-bangsa di seluruh dunia pada saat itu. Namun dalam perkembangannya, dua istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tersebut hanya mencakup negara-negara saja. Dan pada saat ini, hukum itu tidak hanya mencakup negara-negara saja, tetapi individu, organisasi internasional, perusahaan transnasional, Vatikan, dan beligeransi yang juga merupakan subjek hukum internasional. Hukum termasuk hukum internasional adalah refleksi dari perjalanan hidup suatu bangsa. Eksistensi hukum internasional diakui dan dipraktikkan oleh hampir semua peradaban yang tercermin dari istilah yang digunakannya. Dalam perkembangannya yang mengarah kepada pembentukan hukum internasional modern, dikenal istilah-istilah seperti Volksrecht dari Jerman, Droit des gens dari Prancis, Law of Nation dari Inggris, Ius Universale, dan Staatsrecht dari Belanda, dan juga International Law. Pada abad pertengahan, hukum internasional digunakan untuk mengatur mengenai wilayah kekuasaan dan perjanjian dagang serta perjanjian militer. Namun, pada zaman sekarang, permasalahan yang dihadapi tidak hanya menyangkut permasalahan wilayah atau yurisdiksi negara yang dipahami secara sempit, tetapi juga mengenai hak asasi manusia, pertumbuhan hukum ekonomi internasional yang mencakup urusan keuangan dan pembangunan, keprihatinan pada perusahaan lingkungan, upaya eksplorasi ruang angkasa dan eksplorasi sumber daya laut dan dasar laut. Selanjutnya, tujuan awal hukum internasional. Menurut J.G. Starr, tujuan awal hukum internasional adalah membangun sistem hubungan internasional yang teratur. Tujuan itu kemudian berkembang dan membuat hukum internasional tidak hanya mewujudkan keteraturan, tetapi hukum internasional bertujuan untuk mewujudkan keadilan hubungan antar negara dan keadilan bagi individu. Hukum internasional bukan saja kaidah hukum tanpa nilai, tetapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu menghadirkan ketertiban dan keadilan hubungan internasional antar negara. Peran hukum internasional itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga kepentingan umum, mengatur teritorial, penyelesaian sengketa, perlindungan HAM, pencegahan konflik, kerjasama
internasional. Kemudian dalam mengimplementasikannya, hukum internasional memiliki banyak kendala, yang mana dalam kendala tersebut ada keberagaman hukum nasional, di mana kendala ini merupakan kendala yang hampir semua negara mendapatkannya, karena setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda-beda. Dan untuk itu, untuk memasukkan hukum internasional ke dalam hukum yang berlaku dalam negara tersebut sangat susah, karena berbeda dengan hukum yang ada. Kemudian otoritas dan kepatuhan. Hukum internasional ini seringkali menjadi tidak memiliki otoritas yang jelas untuk menegakkan ketentuannya. Tidak ada badan pengadilan yang memiliki yurisdiksi universal untuk menyelesaikan semua perselisihan antar negara. Karena itu, kepatuhan terhadap hukum internasional tersebut seringkali tergantung pada kemauan politik negara-negara untuk mematuhi dan melaksanakan hukum internasional tersebut. Kemudian, sanksi dan penegakan hukumnya. Ketika suatu negara melanggar hukum internasional, sanksi dan penegakan hukumnya seringkali menjadi kendala. Menerapkan sanksi hukum internasional tersebut memiliki tantangan politik, ekonomi, dan keamanan. Selain itu, sulitnya mengumpulkan bukti dan kekurangan mekanisme dalam penegakannya, sehingga membuat penegakan tersebut tidak efektif dan dapat menghambat implementasi hukum internasional tersebut. Dan yang selanjutnya, kendala dalam mengimplementasikan hukum internasional adalah kedaulatan dan kepentingan nasional. Negara-negara di dunia seringkali memprioritaskan kedaulatan dan kepentingan nasional mereka sendiri di atas kewajiban internasional. Ketika ada ketegangan antara ketentuan hukum internasional dan kepentingan nasional, negara-negara mungkin enggan untuk mengimplementasikan atau mematuhi norma-norma hukum internasional tersebut. Kemudian, kurangnya sumber daya dan kapasitas. Negara-negara dengan sumber daya terbatas atau kapasitas hukum yang kurang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikannya. Hukum internasional kurang terinfrastruktur hukum, kekurangan personil terlatih, dan keterbatasan keuangan dapat menjadi kendala dalam menerapkan dan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional. Kemudian, perubahan politik dan ketidakstabilan. Perubahan politik dan ketidakstabilan tingkat nasional atau internasional dapat mempengaruhi implementasi hukum internasional. Pergantian pemerintah atau konflik politik dalam suatu negara dapat mengganggu konsistensi dan kontinuitas dalam penerapan hukum internasional. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan dan penutup. Hukum internasional adalah hukum yang mencakup keseluruhan negara di dunia, yang mana hukum ini diberlakukan sama rata tanpa terkecuali. Tentu saja, pemberlakuan hukum internasional tidak lepas dari problema pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Namun, hukum internasional adalah hukum yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Seperti hukum-hukum pada umumnya, hukum internasional mengatur dan mengontrol segala kegiatan antar negara maupun antar organisasi internasional. Hukum internasional juga memberikan konsekuensi atau hukuman bagi negara atau organisasi internasional yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum internasional tersebut. Baik, di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulus dari sekolah menengah atas atau yang sederajat untuk bisa bersama-sama bergabung bersama kami dalam keluarga besar mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di dalam kampus ini, kalian bisa mengembangkan apa yang telah ada pada kalian melalui organisasi-organisasi internasional yang ada di kampus. Dan dari kampus ini juga, kalian akan menemukan sensasi baru dalam belajar, karena Universitas 17 Agustus merupakan kampus merdeka yang memiliki sangat banyak sistem pembelajaran, sistem pengajaran, dan tentu saja dengan dosen yang berpengalaman di bidangnya. Dan di akhir video juga saya ingin meminta maaf kepada siapapun yang mendengarkan ini jika ada salah-salah kata ataupun pengucapan yang tidak benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhir video ini saya akan mengakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.